Tadi sudah saya sampaikan beberapa syafaat yang akan diberikan Nabi. Nah, selanjutnya adalah syafaat Nabi Muhammad yang diberikan kepada orang yang ziarah ke kuburnya Nabi dan orang-orang yang banyak membaca selawat. Biasanya kalau kita pergi haji kan ke Madinah ya, itu kita bisa ke kubur Nabi, ke ziarah Nabi. Walaupun ziarah kita tidak seperti di Indonesia, kita bisa tongkrong, duduk, tidak bisa di sana kan dijaga. Sebab Arab Saudi itu pahamnya kan Islam Wahabi, anti ziarah. Ziarah itu mereka mengatakan musyrik, maka dijaga itu. Jika ada orang pas lewat kubur Nabi itu ya, kemudian berhenti, tidak boleh. Dia disingkirkan oleh para askarnya itu. Ketat itu, walaupun dia tidak bawa senjata, polisi itu ketat. Disingkirkan itu. Kita colongan ya. Jadi kita kadang kita mau pulang, mau pamitan dengan Nabi itu kadang-kadang kita jaraknya sudah jauh itu masih diberi, ayo bubar, tidak boleh. Kita mau doa itu tidak boleh. Ya kita ya secara dengan cara, saya pernah itu kebetulan pembimbing saya itu dia paham bahasa Arab. Jadi ketika kita pembimbingnya dua, ketika itu kita masih gamayam dongo kepada Nabi, ya itu dilarang. Tapi yang pembimbing yang bahasa Arab pinter, dia mengalihkan, dia pergi ya, dia bahasa Arab, dia pergi menjauh, jadi bisa dongo itu ya gitu. Nah ini orang-orang yang doa di kubur Nabi itu besok akan mendapatkan syafaat, termasuk orang yang sering selawat. Nah kita mudah-mudahan hidup di Indonesia ini kan senang selawat ya. Kita baca berjanji, isinya selawat, Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Itu semua selawat, dibaan, berjanji, burdah, itu selawat sih banyak. Apalagi selawatnya yang macam-macam, selawat nariyah, selamat munjiat, macam-macam itu selawat. Orang-orang ahli selawat ya, para dalailul khairat ya, itu kita berharap termasuk orang yang dapat syafaat Nabi karena selawat itu. Nabi menjanjikan orang yang sering membaca selawat akan diberikan syafaat. Bahkan orang yang tidak mau selawat, medit, orang yang paling medit. Nah yang terakhir adalah syafaat ini ternyata tidak hanya Nabi Muhammad saja, tapi Nabi Muhammad memberikan semisal mandat ya kepada satu malaikat itu bisa beri syafaat pada kita ya. Nabi-nabi lain pun bisa berikan syafaat pada kita itu ya. Orang mati syahid bisa, anak itu bisa berikan syafaat orang tuanya yang sudah diakekahi. Maka kan biasanya kita berusaha kalau punya anak ya kita akekahkan. Akekah itu ya selamatannya, korban nyembelih wedhus. Kalau anaknya itu putri kan satu kambingnya, kalau laki-laki dua. Itu diharapkan sebelum balik ya. Yang apik gimana ya, waktu misal seminggu punya anak atau katalah ya sebulan lah, tapi kebanyakan kan ketika beri nama ya kekahkan langsung itu. Sebab kalau sudah lewat ya tidak ada kewajiban, walaupun itu sunnah sifatnya, tapi setelah kekah dia akan kemudian bisa menyapaati pada orang tuanya, pada ibu bapaknya. Dan yang penting lagi, sesama muslim itu bisa berikan syafaat. Maka ketika mengatakan Nabi Musa itu mengatakan, saya itu melihat di Alwah ada orang Islam kok bisa menyapaati. Itu Nabi Musa minta, ya Allah, bahwa orang-orang jadikan umat saya. Allah jawab, itu umatnya Muhammad. Itu. Contohnya begini, besok orang misalnya saya waktu itu Nuhun Sewu misalnya Pak Tanto ini waktu itu kebetulan pas dimasukkan neraka, saya bisa menolong dia, bisa menolong saya itu. Ya Allah, saya saksi Pak Tanto sering jamaah dengan saya, sering ngaji dengan saya, sering berbuat baik dengan saya saksi ya. Tolong ya Allah, berikan, bebaskan dia dari neraka, itu bisa. Jadi sesama muslim bisa berikan syafaat. Maka kita kan dianjurkan
kamu carilah teman-teman yang soleh, ustadz, kiai, teman siapa biasa yang soleh-soleh. Karena apa? Ini bisa nyapa hati, bisa nolong kita, saudara. Karena ada hadis begini, ahlul ma'ruf fid dunia, ahlul ma'ruf fil akhirat. Orang yang di dunianya itu sedang berbuat kebaikan akan bisa berbuat baik di akhirat juga. Jadi orang itu akan bersama siapa temannya. Ya, kalau kita di dunia temannya orang baik, insya Allah kita bersama orang baik. Makanya kan biasanya kan orang yang sudah meninggal dunia kan manusia dimintakan persetujuan. Bapak-bapak, sedaya niki jenazah ahlul khair nggih, ahli kebaikan nggih. Nggih, itu saksi. Itu syafaat itu. Nggih kula nyakseni saya ahlul khair, regep jamaah. Nah, ini bisa. Nah, kemudian disinilah kemudian Nabi Musa iri. Ya Allah, saya mbok itu umat seperti itu besok jadikan umat saya ini baik dulu ini. Jadi umat saya. Allah menjawab, qala ummatu Muhammad. Kuwi besok umatnya Muhammad. Itu. Ya Allah, ini keistimewaannya. Termasuk kita bisa memberikan syafaat. Sampai diireni oleh Nabi Musa. Ini yang pertama. Fajalhum ummati. Ya Allah Gusti, jadikan orang-orang yang bisa memberikan syafaat ini menjadi umatku. Qala hum ummatu Muhammadin. Allah menjawab, itu besok akan jadi umatnya Muhammad. Qala ya Rabbi ajidu fil alwah umatan kafaratu khotoyahum as-sholawatul khamsu faj'alhum ummati qala hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, Nabi Musa itu maca kuwi nang alwah diwaca. Besok ki ana umat sing dosa-dosa niki bisa entek hanya dengan sembahyang 5 waktu. Itu di situ ada umat yang dosanya itu bisa lebur, hilang bersih hanya dibayar dengan sholat 5 waktu. Umat siapa dia itu? Jangan kemana-mana pemirsa, setelah berikut ini.